warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari tim kontra, serta para pemerhati demokrasi sekalian. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Dengan saya Cindy Aulia selaku pembicara pertama, Rahmat Abdillah selaku pembicara kedua, dan Zalfa Syifa selaku pembicara ketiga. Yang dengan kami berada pada standing position pro, sehingga kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Regu Kontrak untuk dapat memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan status pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Silakan. Ke Jakarta ikut lomba debat Bawaslu RI. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami delegasi IAIN Parepare. Saya Yusniar selaku pembicara pertama, bersama kedua rekan saya, Deriatri Sala selaku pembicara kedua, dan Anugerah Ramadhani selaku pembicara ketiga, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan argumentasi penolakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kedua peserta sudah memperkenalkan diri, dan sesaat lagi kita akan masuk pada proses debat babak pertama. Namun sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib untuk regu dan pendamping. Mohon perhatian untuk kedua regu dan juga pendamping. Selama pertandingan debat, anggota regu dilarang untuk 1. Makan dan minum, 2. Membawa bahan printed berupa buku, koran, jurnal, dan sebagainya, serta barang elektronik seperti HP dan laptop, dan saat ini jika masih ada di tangan kedua regu mohon dititipkan kepada pendamping atau panitia. 3. Melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi regu lawan ketika regu lawan sedang aktif berbicara. 4. Berkomunikasi verbal dengan anggota regu lainnya saat sedang aktif menyampaikan argumentasi. 5. Melakukan tindakan kekerasan fisik atau verbal kepada regu lawan, juri, dan moderator. Selanjutnya mohon perhatian untuk pendamping. Selama pertandingan debat, pendamping dilarang untuk 1. Melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi regu debat selama di panggung. 2. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik atau verbal kepada regu debat, juri, moderator, serta panitia yang bertugas. Pelanggaran atas tata tertib oleh anggota regu dan pendamping dapat diajukan keberatan atau Dewan Juri dapat langsung memberikan pengurangan nilai etika dan cara penyampaian dalam lembar penilaian. Selanjutnya, mohon izin Dewan Juri, kami juga membacakan tata tertib Dewan Juri. Selama pertandingan debat, Dewan Juri yang bertugas dilarang untuk 1. Mempengaruhi nilai Dewan Juri yang lain. 2. Memberikan komentar pendapat atau tanggapan selama dan sesudah pertandingan debat selama di ruangan pertandingan debat. 3. Menunjukkan gestur atau sikap keberpihakan kepada salah satu regu selama berada di ruang debat. 4. Meninggalkan ruangan debat selama pertandingan berlangsung. 5. Melakukan pekerjaan lain yang tidak terdapat urgensinya dengan penjurian selama pertandingan berlangsung. Pelanggaran atas tata tertib oleh juri dapat diajukan keberatan atau pengawas pertandingan dapat menyampaikan kepada panitia dan ketua Dewan Juri untuk ditindaklanjuti dan pemberian sanksi. Diharapkan kepada seluruh penonton
yang hadir agar tidak berlalu lalang dan menjaga ketertiban selama pertandingan dimulai. Baik, peserta sudah paham? Baik, Dewan Juri, kita akan memulai pada babak pertama. Sebelum memulai babak pertama, saya akan menjelaskan peraturan pada babak pertama. Babak pertama merupakan babak penyampaian argumentasi pembuka. Argumentasi pembuka disampaikan oleh pembicara pertama masing-masing regu. Waktu yang diberikan selama 5 menit untuk tim pro dan 5 menit untuk tim kontra. Tidak ada instruksi pada babak pertama. Akan terdapat suara bel dengan bunyi sebagai berikut. Suara ketukan bel 1 kali menandakan waktu penyampaian penyisian tinggal 1 menit. Suara ketukan bel sebanyak 3 kali menandakan waktu penyampaian telah berakhir. Baik, kedua regu sudah siap ya? Ya, senyumnya? Ya, semangat. Baik, kita akan memulai pada babak pertama. Kami persilahkan kepada regu pro untuk dapat menyampaikan argumentasi. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Tempora mutantur etnos mutamur in illis. Zaman telah berubah dan kita pun turut berubah bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari tim kontra serta para pemerhati demokrasi sekalian. Saya Cindy Aulia selaku pembicara pertama kembali menyatakan secara tegas, lugas dan bangga bahwa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Dewan juri, dukungan kami tidak didasarkan semata-mata pada semangat modernisasi teknologi, melainkan pada keyakinan bahwa demokrasi harus mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasinya. Voting yang kami maksud ialah sistem pemungutan suara secara elektronik di TPS yang dimana pemilih hadir secara langsung dan memberikan suara melalui mesin elektronik. Hasil pilihan dicatat secara digital dan dicetak melalui struk sebagai bukti audit. Sistem ini bukan internet voting dari rumah, serta dilengkapi mekanisme keamanan untuk mendeteksi dan mencegah perubahan data secara tidak sah. Dewan juri, argumentasi kami dilandasi pada 3 landasan utama, yakni landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, demokrasi bukanlah sistem yang statis. Demokrasi adalah sistem yang hidup, dinamis, dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl dari Yale University dalam konsep poliarki, demokrasi yang berkualitas harus menjamin partisipasi yang efektif, kesetaraan suara, kesempatan memperoleh informasi yang memadai, serta kontrol rakyat terhadap proses politik. Pun prinsip ini diperkuat oleh Larry Diamond, seorang peneliti senior bidang sosiolog politik dan ahli studi demokrasi dari Stanford University, yang menyatakan bahwa demokrasi modern harus terus memperkuat integritas pemilu melalui penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, efisien, dan dipercaya oleh publik. Dalam pandangan Diamond, teknologi bukanlah ancaman bagi demokrasi, tetapi instrumen yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi apabila dirancang dengan tata kelola yang baik. Pun berdasarkan landasan yuridis, penerapan e-voting memiliki dasar konstitusional yang jelas. Pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstitusi tidak pernah menentukan bahwa pemungutan suara hanya boleh dilakukan menggunakan surat suara kertas. Yang diwajibkan oleh konstitusi adalah terpenuhinya asas-asas pemilu tersebut. Pun ini dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147/PUU-7/2009 yang menyatakan bahwa pemberian suara tidak hanya terbatas pada metode mencoblos, tetapi dapat dilakukan melalui metode lain, termasuk metode e-voting, sepanjang tetap menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia,
rahasia, jujur, dan adil, serta didukung oleh kesiapan teknologi, sumber daya manusia, pembiayaan, dan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak menolak inovasi, tetapi justru membuka ruang konstitusional bagi modernisasi sistem pemilu. Pun dari aspek sosiologis, masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam era digital. Hampir seluruh pelayanan publik telah memanfaatkan teknologi informasi. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional telah meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat telah mempercayakan data pribadi, transaksi keuangan, bahkan pelayanan kesehatan kepada sistem elektronik, maka tidak ada alasan untuk menutup ruang pengembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Pun Dewan Juri, kami memahami kekhawatiran mengenai keamanan maupun kesiapan infrastruktur. Namun, kekhawatiran tersebut bukanlah alasan untuk menolak e-voting. Justru itulah alasan mengapa MK mensyaratkan penerapan e-voting dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan daerah, kesiapan teknologi, dan kesiapan regulasi. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa penerapan e-voting merupakan bentuk pembaruan sistem pemilu yang selaras dengan perkembangan demokrasi modern, selama tetap menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, didukung oleh regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, serta pengawasan yang transparan. Maka e-voting bukanlah ancaman bagi demokrasi. Sehingga Dewan Juri, kami dari tim Pro tetap mendukung mosi perdebatan kali ini. Baik, waktu selesai. Baik, Regu Pro telah selesai menyampaikan argumentasi pembuka. Apakah tim Regu Kontra siap? Baik, kami persilahkan kepada Regu Kontra. Dan pembicara pertama dimulai, waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yakni penggunaan sistem e-voting dalam pemungutan suara pemilihan umum. Namun sebelum melangkah ke ranah argumentasi, perkenankanlah kami untuk menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar dari rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu pada 15 Juni 2026. Dalam RPD tersebut, Rifki Nizami Karsayuda selaku Ketua Komisi 2 DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengkaji penerapan sistem e-voting dalam pemilu, khususnya bagi pemilih luar negeri. Gagasan penerapan sistem e-voting dalam pemilu bukanlah hal yang baru Dewan Juri, sebab sejak tahun 2009 gagasan ini diperdebatkan karena dinilai mampu menyelesaikan permasalahan pemungutan suara dalam pemilihan umum. Oleh karena itu Dewan Juri, kami hadir di sini untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini, di mana penolakan kami berdasar pada 3 argumentasi utama, yakni yang pertama, secara filosofis, penggunaan sistem e-voting berpotensi mengorbankan integritas pemilu demi mengejar efektivitas dan efisiensi. Pinpro terlalu menitik beratkan pada kecepatan dan penghematan, padahal tujuan utama pemilu adalah menjamin suara rakyat diberikan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengalaman Jerman, Belanda, dan Prancis yang meninggalkan sistem e-voting sejatinya telah menunjukkan bahwa sistem e-voting justru menimbulkan berbagai persoalan kepemiluan, khususnya permasalahan transparansi dan keamanan cyber. Artinya Dewan Juri, efisiensi tidak boleh dibayar dengan hilangnya transparansi, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kedua, secara yuridis, e-voting belum memenuhi syarat konstitusional yang ditetapkan oleh MK. Putusan MK nomor 147 tahun 2009 memberikan ruang penggunaan e-voting hanya apabila memenuhi 2 syarat, yakni
tidak melanggar asas luber jurdil dan didukung kesiapan teknologi. Namun Dewan Juri, kedua syarat tersebut belum mampu dibuktikan oleh tim pro. Dari aspek teknologi, Indonesia masih menghadapi persoalan keamanan siber, kesenjangan infrastruktur digital, dan gangguan sistem elektronik. Sedangkan dari aspek luber jurdil, sistem voting juga berpotensi mendegradasi asas rahasia karena pilihan pemilih direkam dalam sistem elektronik setelah identitasnya diautentikasi. Selain itu, sistem e-voting juga melanggar asas jujur sebab proses penghitungannya bergantung pada perangkat lunak yang tidak dapat diverifikasi oleh masyarakat. Kemudian juga melanggar asas adil karena akses pemilih sangat bergantung pada kesiapan perangkat, jaringan, dan literasi digital. Artinya Dewan Juri, ketika kesiapan teknologi dan jaminan luber jurdil belum terpenuhi, maka syarat konstitusional belum mampu untuk diterapkan, syarat konstitusional untuk penerapan e-voting juga belum mampu terpenuhi. Kemudian secara sosiologis, Indonesia belum memiliki kesiapan teknologi dan kepercayaan publik yang memadai untuk menerapkan e-voting dalam pemilu. Hal ini tercermin dari berbagai persoalan keamanan siber dan kebocoran data pemilih yang menunjukkan bahwa sistem elektronik pemilu masih mengalami kerentanan. Bahkan penerapan e-voting pada pilkades juga tidak selalu berjalan tanpa masalah, seperti gangguan perangkat pada pilkades Bantaeng dan persoalan kepercayaan masyarakat di desa Senaning. Artinya Dewan Juri, ketika keamanan sistem dan kesiapan masyarakat belum terpenuhi, maka memaksakan e-voting dalam pemungutan suara justru berisiko mengganggu legitimasi pemilu. Adapun solusi yang kami tawarkan, Dewan Juri, kami tidak menolak digitalisasi pemilu, tetapi kami menolak digitalisasi suara rakyat. Oleh karena itu, kami menawarkan digitalisasi penyelenggara pemilu tanpa mengubah pemungutan suara menjadi elektronik. Yang pertama, pemungutan dan penghitungan tetap menggunakan surat suara fisik secara terbuka di TPS untuk menjamin asas luber jurdil dan menyediakan alat bukti yang dapat diverifikasi. Kemudian yang kedua, teknologi digunakan pada tahap administrasi, pemindaian hasil, rekapitulasi, publikasi, dan pengawasan secara digital, di mana argumentasi dan solusi yang kami tawarkan akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga. Sekian dan terima kasih. Waktu selesai. Baik Dewan Juri, kedua peserta dan juga penonton yang hadir pada malam ini, kedua peserta telah menggunakan waktu 5 menit dengan baik dan menyampaikan argumentasi pembuka. Maka babak pertama telah selesai. Kita akan lanjut pada babak kedua. Para peserta telah siap? Regu pro? Regu kontra? Siap ya? Baik. Baik, kita akan lanjut pada babak kedua. Namun sebelum kita memulai pada babak kedua, saya akan menjelaskan peraturan pada babak kedua. Mohon disimak dengan baik untuk kedua regu. Babak kedua adalah babak bantahan dan bidasan oleh masing-masing regu. Babak kedua terdiri atas 4 sesi. 2 sesi untuk sesi pertama dan ketiga untuk regu pro, dan 2 sesi, yaitu sesi kedua dan keempat untuk regu kontra. Setiap sesi berjalan selama 6 menit tanpa toleransi waktu. Pada babak kedua terdapat kesempatan untuk menyampaikan instruksi oleh regu yang tidak sedang menyampaikan argumentasi. Dipahami? Baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan aturan instruksi. Instruksi disampaikan paling banyak 3 kali dalam satu sesi. Instruksi dapat disampaikan setelah 1 menit penyampaian bantahan yang ditandai dengan ketukan bel sebanyak 1 kali, dan instruksi tidak dapat disampaikan setelah penyampaian bantahan menyisakan waktu 1 menit yang ditandai dengan ketukan bel sebanyak 2 kali. Instruksi dapat disampaikan oleh salah satu pembicara dari masing-masing regu selama 20 detik.
Penyampaian instruksi memotong alokasi waktu 6 menit yang diberikan kepada regu yang sedang menyampaikan argumentasinya. Instruksi dapat disampaikan setelah dipersilakan oleh regu lawan. Baik, bisa dipahami kedua regu? Ya. Kita akan lanjut pada babak kedua. Persiapan untuk babak kedua pada sesi pertama kami persilahkan kepada Regu Pro yang nanti menyampaikan argumentasi pada babak kedua. Sesi pertama adalah pembicara kedua. Waktu Anda 6 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Lex pros picit, non res picit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari tim kontra, serta pemerhati demokrasi sekalian. Saya Rahmat Abdillah selaku pembicara kedua dengan ini menyatakan secara tegas, lugas, dan bangga bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini mengenai penggunaan sistem e-voting bagi pemungutan suara pemilihan umum. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki pada tataran argumentasi kami terlebih dahulu membidas seluruh pokok argumentasi rancu dari rekanku tim kontra, di mana rekanku tim kontra mendalilkan e-voting akan mengorbankan integritas pemilu. Dewan juri yang terhormat, integritas pemilu seperti apa Dewan juri yang terhormat? Padahal integritas pemilu dapat terjamin pada posisi kami, sebab e-voting menghadirkan akurasi yang tepat dan cepat. Justru dengan pemungutan suara secara manual akan membuka secara luas kejahatan pemilu karena rekapitulasinya membutuhkan waktu yang panjang. Dewan juri yang terhormat, keberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh beberapa poin yang utama. Yang pertama, silakan saudaraku. Dewan juri akan ada 3 asas yang terlanggar dari sisi pro. Pertama, asas rahasia, sebab pilihan pemilih direkam langsung sistem elektronik. Kedua, asas jujur, sebab proses penghitungan tidak dapat diverifikasi langsung oleh masyarakat. Dan ketiga, asas adil, sebab akses pemilih bergantung pada kesiapan perangkat lunak. Lantas kami menantang tim pro, bagaimanakah bentuk penjaminan ketiga asas tersebut? Dewan juri yang terhormat, berdasarkan pada putusan MK nomor 147/PU/7/2009 menyatakan bahwa penerapan sistem e-voting adalah konstitusional. Artinya Dewan juri terhormat dengan syarat kumulatif tersebut, maka penerapan sistem e-voting dapat terjamin pada posisi kami dengan cara bertahap. Dewan juri terhormat, silakan saudara. Keliru Dewan juri, sebab putusan MK menyatakan e-voting konstitusional ketika asas sumber juri tidak terlanggar. Akan tapi pembicara pertama kami telah memaparkan secara rinci bahwa e-voting itu melanggar asas sumber juri itu sendiri dan tidak dapat dibantah oleh rekanku dari tim pro. Dewan juri yang terhormat, dalam mekanisme kami dapat terjamin Dewan juri yang terhormat. Yang pertama, audit dari keamanan yang independen. Sistem harus diaudit oleh lembaga independen yang melibatkan unsur KPU, Bawaslu, akademis, dan masyarakat sipil dengan standar minimum mencakup enkripsi, kontrol kunci multi pihak, audit trial, dan hash sebagai bukti integritas data. Silakan saudara. Dewan juri yang terhormat, merujuk pada data National Cyber Security Index yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan peringkat 48 pada tahun 2023 menjadi peringkat 84, padahal indeks keamanan cyber, sehingga Dewan juri yang terhormat terkait dengan mekanisme yang ditawarkan oleh tim pro nyata-nyatanya tidak akan mampu untuk terakomodasi. Dewan juri yang terhormat, justru permasalahan itu kami menghadirkan sebuah solusi yang solutif dan implementatif, bahwa dalam sistem cadangan Dewan juri yang terhormat, setiap TPS harus memiliki mekanisme fallback apabila terjadi hambatan. Pun kami menawarkan audit dan keamanan independen. Cyber security sistem harus diaudit oleh lembaga independen yang melibatkan unsur KPU, Bawaslu, akademisi, dan masyarakat sipil. Dewan juri yang terhormat, dengan standar minimum mencakup enkripsi, kontrol kunci multi pihak, audit trial, dan hash sebagai bukti integritas data. Dewan juri yang terhormat melanjutkan pada argumentasi kami. Keberpihakan kami pada mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh beberapa poin utama. Yang pertama, secara teoritis, dalam teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mukhtar Kusuma Atmaja menyatakan bahwa bagi negara yang sedang dalam pembangunan, hukum merupakan sarana pembaruan dalam masyarakat. Maka beranjak dari gagasan tersebut, Dewan juri yang terhormat, penggunaan sistem e-voting sebagai
sebagai arah pembaharuan bagi negara Indonesia dalam proses pembangunan. Sehingga Indonesia yang merupakan negara berkembang perlu melakukan akselerasi pada pembangunan khususnya pada teknologi Dewan Juri yang terhormat, karena dituntut oleh sistem modernisasi di mana hal tersebut berkorelasi pada penerapan sistem e-voting pada pemilihan umum Dewan Juri yang terhormat. Pun penggunaan sistem e-voting memudahkan dalam proses perhitungan suara dengan akurasi yang cepat dan tepat. Pun Dewan Juri yang terhormat, pada landasan kami berikutnya, yaitu secara yuridis dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, legalitas dokumen e-voting dapat dipertanggungjawabkan secara sah dengan legalitas yang sama seperti pemungutan suara melalui surat suara pemilihan umum. Bahkan Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusannya nomor 140/PU/7/2009 menyatakan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional Dewan Juri yang terhormat dengan syarat secara kumulatif, yaitu tidak melanggar asas luber dan jurdil, dan daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan sumber daya manusia maupun perangkat lunak, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Hal ini Dewan Juri yang terhormat, kami tidak juga langsung menyertakan penggunaan sistem e-voting harus dilakukan secara keseluruhan. Namun kami melakukan e-voting, menawarkan e-voting untuk melakukannya secara bertahap Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan landasan secara teoritis pun berkorelasi pada landasan yuridis kami. Dengan ini kami menyatakan secara tegas, lugas dan bangga bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan Baik, terima waktu kasih. selesai. Baik, untuk regu kontra siap? Ya, pada sesi kedua perwakilan yang nanti menyampaikan bantahan atas argumentasi pembuka yang disampaikan Regu Pro dalam babak pertama adalah pembicara kedua. Waktu Anda 6 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah kerana argumentasi, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk membidas argumentasi rekanku dari tim Pro. Pertama, tim Pro gagal dalam membaca putusan MK nomor 147 tahun 2009. Pada putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa e-voting konstitusional selama pertama tidak melanggar asas luber jurdil, dan yang kedua memiliki kesiapan teknologi yang baik. Sedangkan pembicara pertama kami telah menjelaskan bahwa e-voting itu melanggar asas luber jurdil, yakni asas rahasia, jujur dan adil. Dan apa Dewan Juri hingga detik ini rekanku dari tim Pro belum mampu menjawab hal tersebut. Sedangkan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami sama sekali tidak menolak modernisasi dalam demokrasi di Indonesia. Namun yang kami tolak adalah ketika modernisasi tersebut dilakukan pada tahap pemungutan suara. Mengapa? Sebab kami tidak ingin pemungutan suara tersebut atau sistem tersebut melanggar asas dari luber jurdil itu sendiri. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat yang ketiga masih hangat di telinga kami ketika pembicara pertama dari tim Pro menyatakan bahwa terdapat data meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Namun sayang sekali Dewan Juri yang terhormat, itu tidak esensi sama sekali. Mengapa? Sebab di sisi lain justru keamanan cyber di Indonesia terus menurun. Dewan Juri yang terhormat, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dalam berbagai serangan cyber, khususnya mengenai KPU itu sendiri, yang dimana pernah terjadi serangan cyber sistem KPU yang mengakibatkan bocornya data dari KPU itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dan itu telah membuktikan bahwa sistem e-voting belum siap diterapkan di Indonesia. Silakan. Dewan Juri, masyarakat saat ini sudah mempercayakan data pribadi, transaksi keuangan, bahkan pelayanan kesehatan kepada sistem elektronik. Maka, untuk apa
dan tidak ada alasan untuk menolak e-voting pada saat ini. Alasannya jelas Dewan Juri yang terhormat, sebab tingkat ataupun peringkat daripada keamanan cyber di Indonesia itu masih sangat rendah. Bahkan semakin tahun semakin menunjukkan tren yang penurunan, yang dimana dari peringkat 48 sekarang itu peringkat 84 Dewan Juri yang terhormat. Dan itu menunjukkan bahwa keamanan cyber di Indonesia masih sangat lemah. Dan seperti data telah saya bawakan tadi, bahwa terdapat berbagai serangan cyber di lembaga di Indonesia, khususnya di KPU itu sendiri. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, tim kontra juga mendalilkan, tim pro juga mendalilkan bahwa sistem e-voting akan membuat pemungutan suara jauh lebih efektif dan efisien. Akan tetapi Dewan Juri, efektivitas dan efisiensi tidak boleh mengorbankan integritas pemilu. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan teknologi yang telah berkembang di Indonesia. Justru, kemajuan tersebut harus kita manfaatkan untuk membangun sistem pemilu yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kami pun mengamini Dewan Juri Tomat bahwa kami tidak boleh menutup mata dengan perkembangan teknologi. Namun pada sisi kami tidak ingin perkembangan teknologi tersebut digunakan pada pemungutan suara. Mengapa? Sebab ketika digunakan pada pemungutan suara, maka sudah sangat jelas itu melanggar asas sumber jurdil, yakni asas rahasia, jujur, dan adil. Artinya, itu sudah inkonstitusional Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya pada sisi kami tetap melakukan modernisasi Dewan Juri yang terhormat dengan apa? Pada tahapan-tahapan yang lainnya, misal pada tahapan administrasi, perhitungan, dan segala macamnya. Silakan. Nampaknya Dewan Juri yang terhormat rekanku tim kontra menyadari dan mengamini bahwa dengan melakukan penerapan pemungutan suara secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan menguras tenaga, sehingga hal itu akan mengakibatkan bahwa KPPS akan banyak mengalami tenaga yang habis. Dewan Juri yang Waktu terhormat. selesai. Sayang sekali Dewan Juri Tomat rekanku belum membaca bahwa sistem daripada pemilihan umum sekarang itu sudah terbagi atas dua Dewan Juri Tomat, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal. Maka kekhawatiran rekanku mengenai kecapean dari penyelenggara pemilu itu sejatinya telah terselesaikan Dewan Juri Tomat melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 147 tahun 2009 menegaskan bahwa penggunaan e-voting harus didukung oleh kesiapan teknologi termasuk keamanan cyber yang kuat. Akan tetapi Dewan Juri Indonesia belum dapat menunjukkan bahwa prasyarat keamanan cyber telah terpenuhi secara memadai. Buktinya, pada September 2022 muncul kasus dugaan kebocoran 105 juta data pemilih yang mencakup NIK, NKK, nama lengkap, hingga lokasi TPS dan sistem elektronik KPU. Jika kebocoran data pemilih saja dapat terjadi, maka penerapan e-voting akan membawa risiko yang jauh lebih serius, karena yang harus dilindungi bukan sekadar identitas pemilih, tapi juga integritas suara. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, persoalan e-voting bukan hanya soal kesiapan teknologi, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Sebab sistem pemungutan suara hanya dapat berjalan apabila pemilih percaya bahwa pilihannya aman, rahasia, dan benar-benar dihitung. Faktanya di Belanda pada tahun 2006 muncul gerakan We Don't Trust the Machine sebagai bentuk protes terhadap penggunaan mesin e-voting. Bahkan di Indonesia, Pilkades dengan e-voting di Desa Semanding, Provinsi Jambi juga gagal dilaksanakan karena masyarakat tidak percaya pada mekanisme tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi yang secara teknis dapat digunakan belum tentu dapat diterima secara sosial. Dan seperti itulah cara menjawab mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik Dewan Juri, kedua peserta dan penonton yang kami hormati, babak kedua, sesi kedua telah selesai. Kita akan lanjut pada babak kedua, sesi ketiga. Tim Pro, siap? Siap ya? Baik, saya akan menjelaskan sedikit peraturan untuk babak kedua, sesi ketiga. Pada babak kedua, yang nanti menyampaikan bantahan atas bidasan yang disampaikan regu kontra dalam sesi kedua adalah pembicara ketiga dari regu pro. Waktu Anda 6 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan.
Cum et sunt testimonia rerum quid opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati demokrasi sekalian. Saya Zalfa Sifa selaku pembicara ketiga dari tim Pro kembali menyatakan secara tegas, lugas dan bangga bahwasanya kami mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Namun Dewan Juri, sebelum melangkah lebih jauh pada tatanan argumentasi, izinkan kami membidas pokok argumentasi rancu yang telah disampaikan oleh rekanku dari tim kontra. Dewan Juri, sejatinya rekanku dari tim kontra hanya melihat contoh kegagalan saja Dewan Juri. Namun sejatinya rekanku luput serta menutup mata dengan sengaja terhadap manfaat e-voting Dewan Juri. Karena sejatinya dalam posisi kami, seluruh kekhawatiran rekanku akan terjawab dalam mekanisme kami. Memasuki ranah argumentasi kami Dewan Juri, kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini berdasarkan pada silahkan. Dewan Juri, hingga detik ini kami menantikan jawaban dari tim Pro terhadap pelanggaran atas asas rahasia, jujur, dan adil. Maka ketika tidak dapat dijawab, artinya mekanisme e-voting itu sendiri tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya keadilan bukan berarti harus diterapkan secara bersamaan dalam satu waktu. Namun, keadilan adalah bagaimana penerapan e-voting dapat diberikan kesempatan yang sama dengan kesiapan infrastruktur. Sehingga Dewan Juri, kami selaku tim Pro tentu menawarkan prinsip penerapan e-voting dengan secara bertahap Dewan Juri, sehingga prinsip adil tentu akan terjamin pada posisi kami. Silahkan. Lihatlah Dewan Juri, tim Pro telah berangkatkan pada kecepatan dan penghematan. Dewan Juri, cepat dan hemat belum tentu mampu menjamin integritas pemilu. Bahkan asas fundamental pemilu pun mereka tidak mampu menjamin dari sisi mereka. Kemudian pertanyaan kami sederhana Dewan Juri, manakah yang didukung oleh tim Pro? Apakah digitalisasi pemilu atau digitalisasi suara rakyat? Dewan Juri yang terhormat, the motion is the solution. Mosi adalah solusi. Mari kita melihat fakta empirikal bahwasanya pemilu 2019 dan pemilu 2024 menunjukkan adanya persoalan beban kerja yang berat bagi penyelenggara hingga menyebabkan kelelahan ekstrim, kecelakaan kerja, bahkan korban jiwa. Maka disinilah e-voting hadir sebagai solusi, di mana e-voting dapat mempercepat proses perhitungan, mengurangi beban kerja manual, dan mempermudah pengawasan serta mempersempit celah manipulasi dalam proses perhitungan suara. Silakan. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Pun kemudian Dewan Juri yang terhormat, kasus sengketa hasil pemilihan di Desa Kenomulyo di tahun 2024, di mana saat dilakukan pemungutan suara melalui perangkat alat efektif justru dilaporkan mengalami freeze dan error system. Maka pun pada akhirnya hal ini diutus ke PT UN. Dewan Juri yang terhormat, dalam mekanisme kami terdapat sistem cyber security yang dapat memantau dan mendeteksi adanya upaya akses atau perubahan data secara tidak sah. Jika ada serangan, sistem akan memberikan peringatan, mencatatnya sebagai audit trail, dan mencegah perubahan terhadap data yang telah diamankan. Melanjutkan ranah argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, yaitu dengan melakukan komparasi negara, di mana India dapat menjadi bukti bahwa e-voting berbasis TPS bukan hanya sebuah konsep, tetapi sudah dapat diterapkan dalam pemilu nasional berskala sangat besar, di mana India telah menggunakan electronic voting machine dalam pemilu umum dan pemilihan legislatif sejak tahun 2004. Pun keberhasilan India menunjukkan bahwa pemungutan suara elektronik dapat digunakan pada skala nasional dengan tetap mempertahankan verifikasi dan pengawasan. Pun Dewan Juri, dalam mekanisme kami selaku tim Pro, tentunya dengan melakukan penerapan e-voting memiliki mekanisme yang pertama, pemilih datang langsung ke TPS, melakukan verifikasi identitas, kemudian memberikan suara melalui mesin elektronik. Setelah memilih, mesin mencetak struk sebagai bukti audit yang diverifikasi pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak audit. Yang kedua, setelah TPS ditutup, hasil perhitungan tetap dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi, pengawas, dan pemilih yang hadir. Yang ketiga, hasil TPS akan diamankan secara digital. Data dienskripsi dan dibuat hash sebagai sidik jari digital.
hash dipublikasikan sehingga jika data berubah setelah disegel, maka perubahan tersebut dapat terdeteksi. Pun yang keempat, sistem cyber security yang akan memantau dan mendeteksi adanya upaya akses atau perubahan data secara tidak sah. Yang kelima, kunci untuk membuka data tersebut tidak hanya dipegang oleh penyelenggara, tetapi dibagi kepada beberapa pihak dengan mekanisme secret sharing. Pun kami selaku tim pro juga akan menawarkan solusi rekomendasi yang solutif dan implementatif. Yang pertama, diperlukan dasar hukum yang jelas mengatur e-voting termasuk keabsahan suara elektronik, hak komitmen, serta kedudukan data elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa pemilu. Yang kedua, kami akan melakukan uji coba secara bertahap, di mana penerapan dimulai dari pemilihan pada daerah yang memiliki kesiapan infrastruktur. Yang ketiga, audit dan keamanan independen. Sistem harus diaudit oleh lembaga independen yang melibatkan unsur KPU, Bawaslu, akademisi, dan masyarakat sipil dengan standar minimum mencakup inskripsi, kontrol kunci multi pihak, audit trail, dan hash sebagai bukti integritas. Dan yang kelima, kami mewajibkan KPU untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai cara kerja e-voting. Sekian dan terima kasih, bangga menjadi tim pro. Baik, waktu selesai. Terima kasih. Tim kontra, siap? Siap. Baik. Untuk sesi keempat, penyampaian bantahan atas bidasan yang disampaikan Regu Pro dalam sesi pertama. Pembicara yang nanti menyampaikan bidasan adalah pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu Anda 6 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sebelum memasuki tataran argumentasi, izinkanlah kami untuk terlebih dahulu membidas poin dari argumentasi tim pro. Yang pertama, Dewan juri yang terhormat, tim pro mendalilkan bahwa India merupakan negara yang berhasil dalam menerapkan e-voting. Maka Dewan juri berdasarkan oleh Election Commission of India pernah menyatakan bahwa sistem e-voting yang mereka gunakan tidak dapat ditembus atau diretas. Akan tetapi hasil penelitian yang dipimpin oleh Prof. J. Alex Halderman dari University of Michigan justru menemukan fakta bahwa sistem tersebut dapat dimanipulasi dengan cara memasukkan sebuah alat custom hardware sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Pada akhirnya Dewan juri, mekanisme ataupun studi komparasi mereka bawakan pun tidak mampu menangani terkait dengan keamanan cyber oleh e-voting itu sendiri. Pun Dewan juri yang terhormat, tim pro juga gagal menjelaskan mekanisme hukum ketika terjadi serangan cyber, kegagalan sistem, atau dugaan manipulasi perangkat lunak. Padahal dalam sistem e-voting, pembuktian sangat bergantung pada rekam elektronik dan sistem yang hanya dapat diperiksa oleh pihak dengan keahlian teknis tertentu. Berbeda dengan sistem manual yang memiliki surat suara fisik sebagai alat bukti yang dapat dilihat dan diperiksa langsung, sedangkan e-voting tidak menyediakan bukti fisik yang mudah diverifikasi masyarakat ketika terjadi sengketa. Akan akibatnya Dewan juri, pengawasan publik dalam pembuktian dalam sengketa pemilu menjadi lebih sulit karena bergantung pada keandalan sistem dan keterangan ahli. Artinya Dewan juri yang terhormat, tanpa mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa yang jelas ketika sistem elektronik bermasalah. Silahkan. Interupsi. Baik, Dewan juri yang terhormat, sejatinya rekanku dari tim kontra. Tentunya, apakah rekanku dapat menjamin bahwasanya dengan menerapkan pemungutan suara melalui surat suara akan menjamin celah manipulasi dalam proses perhitungan suara, di mana terdapat jeda yang begitu panjang dalam posisi rekanku dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, bagaimana mungkin dalam proses konvensional akan terjadi manipulasi ketika kemudian dalam mekanisme yang telah kami jelaskan bahwa akan ada verifikasi berupa digitalisasi administrasi Dewan juri yang terhormat, pun di sisi mereka tidak ada dari segi keamanan transparansi itu sendiri. Kemudian Dewan juri yang terhormat, selain itu, bukti bahwa Indonesia belum memenuhi kesiapan teknologi sebagaimana dipersyaratkan di dalam putusan MK sejatinya terjamin. Silahkan. Jika rekanku tim kontra mengkhawatirkan perangkat lunak dan infrastruktur yang tidak memadai, bukankah menggunakan infrastruktur sistem e-voting yang diterapkan secara bertahap akan memberikan fokus pemerintah untuk melakukan pemerataan secara keseluruhan sehingga pemilu-pemilu berikutnya dapat terlaksana secara keseluruhan? Dewan juri yang terhormat,
Pun ketika kemudian infrastruktur itu telah siap, bukan berarti Indonesia pun serta-merta akan menerapkan e-voting. Ketika kemudian dalam aspek prinsip kepemiluan, dalam aspek prinsip lumbar jurdil itu terlanggar, marilah kita melihat Dewan Juri. Bahkan di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal mengatakan bahwa penggunaan sistem e-voting inkonstitusional karena melanggar prinsip keterbukaan dan tingginya potensi serangan cyber. Lihatlah Dewan Juri, bahkan negara dengan teknologi lebih maju sekalipun tetap lebih mempercayai mekanisme pemungutan suara secara konvensional, maka tidak rasional memaksakan e-voting di Indonesia yang masih menghadapi ancaman cyber dan kesenjangan literasi digital. Silahkan. Dewan Juri, jika rekanku dan tim kontra terus menjadikan resiko keamanan sebagai alasan menolak e-voting, maka apakah menurut tim pro dapat menjamin sistem pemungutan suara manual sudah sepenuhnya terbebas dari kecurangan ataupun manipulasi? Dewan Juri yang terhormat, jawabannya adalah iya. Pun kemudian mari kami buktikan di mana tim pro nampaknya terlalu mengglorifikasi bahwa sistem e-voting merupakan mekanisme yang paling efektif. Maka izinkan kami untuk menunjukkan berbagai permasalahan itu, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, adanya gugatan hasil pilkades berbasis e-voting di Desa Sambi tahun 2014 karena adanya ketidakakuratan antara rekapitulasi data digital yang tersimpan di memori mesin dengan jumlah fisik strum audit yang dicetak oleh mesin e-voting, yang pada akhirnya kasus ini dibawa ke PT UN. Pun yang kedua, adanya kasus sengketa hasil pemilihan di Desa Kenong Mulia di tahun 2024, di mana pada saat dilakukan pemungutan suara, perangkat alat e-voting justru mengalami freeze atau error. Artinya Dewan Juri yang terhormat, pada sisi mereka pun akan terjadi PSU kembali, Dewan Juri yang terhormat, dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban, dan di mana mereka tidak mampu memberikan kepada kami siapakah yang akan bertanggung jawab ketika kemudian sistem e-voting ini terjadi pelanggaran. Pun Dewan Juri yang terhormat, dalam kasus-kasus lainnya di Desa Senani, masyarakat pada akhirnya menolak penerapan e-voting di pilkades itu sendiri. Artinya Dewan Juri yang terhormat, pun dari segi infrastruktur itu telah siap, bukan berarti serta-merta Indonesia akan menerapkan sistem e-voting yang telah nyata-nyatanya melanggar asas prinsip lumbar jurdil itu sendiri. Pun Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan bahwa ketika tim pro sedari tadi menyatakan bahwa infrastruktur digital mereka akan menerapkan sistem e-voting secara bertahap, maka mereka sama sekali tidak menjelaskan bahwa permasalahan keamanan cyber yang dihadapi Indonesia dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam proposal mereka. Tim pro hanya mengatakan bahwa mereka akan melakukan penguatan keamanan digital, tetapi mereka tidak menyadari bahwa pemerintah pun selama ini telah melakukan hal tersebut. Tapi faktanya Dewan Juri, indeks keamanan cyber Indonesia justru merosot dalam 3 tahun terakhir. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Indonesia tidak serta-merta dan tidak siap untuk melaksanakan e-voting. Pun Dewan Juri yang terhormat, hingga detik ini kami tetap tegas, lugas, dan mantap untuk menolak penuh mosi perdebatan kita kali ini dan menolak seluruh argumentasi yang didalilkan oleh tim pro. Sekian dan terima kasih. Baik, Dewan Juri dan juga kedua peserta serta penonton yang kami hormati, babak kedua sesi keempat telah selesai. Kita akan lanjut pada babak ketiga. Pada babak ketiga ini, kedua peserta mohon perhatian untuk kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan babak ketiga. Babak ketiga merupakan penyampaian tentang penajaman solusi dan rekomendasi. Waktu yang diberikan pada babak ketiga selama 2 menit untuk masing-masing regu. Penyampaian atas solusi dan rekomendasi disampaikan oleh salah satu pembicara dari pembicara pertama atau kedua atau ketiga. Terdapat ketukan bel sebanyak 1 kali yang menandakan waktu penyampaian sisa 1 menit. Baik, dapat dipahami untuk kedua regu? Baik, kami persilahkan kepada regu pro untuk menyampaikan penajaman solusi dan rekomendasi. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Setelah melalui perdebatan panjang, tibalah kita pada sesi kesimpulan. Debat adalah seni adu argumentasi, bukan adu emosi. Dewan Juri yang terhormat, kolega berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati demokrasi sekalian.
Dewan Juri, mari kita menilik apa yang membedakan kami dengan rekanku dari tim kontra. Yang pertama, rekanku dari tim kontra telah gagal mendudukan mosi dari segi yuridis, filosofis, dan juga sosiologis. Yang kedua, tim kontra hanya melihat contoh kegagalan dari e-voting, tetapi menutup mata terhadap manfaat yang akan diberikan oleh e-voting Dewan Juri. Yang ketiga, rekanku seakan-akan menolak perubahan di tengah transformasi Indonesia menjadi negara maju. Padahal kami telah memaktubkan dalam mekanisme solusi yang tentunya implementatif, yaitu yang pertama, diperlukan dasar hukum yang jelas mengatur e-voting, termasuk keabsahan suara elektronik, hash komitmen, serta kedudukan data elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa pemilu. Yang kedua, kami akan menerapkan uji coba secara bertahap, di mana penerapan ini dimulai dari pemilihan pada daerah yang memiliki kesiapan infrastruktur sebelum diterapkan secara menyeluruh pada pemilu yang akan datang. Yang ketiga, audit sistem yang harus diaudit oleh lembaga independen yang melibatkan unsur KPU, Bawaslu, akademisi, dan masyarakat sipil. Yang kelima, KPU wajib melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai cara kerja e-voting, bukti audit berupa struk, keamanan data, dan bagaimana hasil tersebut dapat dievaluasi. Pun Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro tentunya tetap kokoh dalam mendukung mosi perdebatan kali ini, karena sejatinya rekanku dari tim kontra telah gagal dalam mendudukan mosi. Oleh karena itu kami selaku tim pro bangga menjadi tim pro. Salam Baik, demokrasi. waktu selesai. Kami persilakan kepada regu kontra untuk menyampaikan penajaman, solusi, dan rekomendasi. Waktu sama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di akhir perdebatan. Setidaknya terdapat beberapa kesalahan berpikir yang dilakukan oleh tim pro. Pertama, dari pembicara pertama, pembicara kedua, hingga dengan pembicara ketiga dari tim pro telah mengamini bahwa putusan MK nomor 147 tahun 2009 itu mensyaratkan 2 hal yang kumulatif. Yang pertama, tidak melanggar asas luber jurdil dan memiliki kesiapan teknologi untuk menerapkan e-voting. Namun sayang sekali Dewan Juri terhormat, dari pembicara pertama hingga dengan pembicara ketiga dari tim pro tidak ada yang mampu menjawab terhadap daripada pelanggaran luber jurdil yang kami berikan, yakni pelanggaran pada asas rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya yang kedua, tim pro juga gagal membuktikan bahwa e-voting lebih aman dan transparan daripada sistem konvensional. Justru sistem konvensional menyediakan surat suara fisik yang dapat dilihat, dihitung, diawasi, dan dijadikan alat bukti. Sedangkan yang ketiga, tim pro juga gagal membuktikan bahwa Indonesia telah siap menerapkan e-voting dalam pemilu. Oleh karena itu Dewan Juri, adapun solusi yang kami tawarkan, pertama secara legal substance, dengan mempertahankan pemungutan dan penghitungan suara menggunakan surat suara fisik sebagai mekanisme utama untuk menjamin luber jurdil, transparansi, dan kepastian pembuktian. Kedua, secara legal structure, tetap melakukan digitalisasi pada tahapan administrasi, pemindaian hasil, rekapitulasi, publikasi, dan pengawasan dengan setiap hasil digital diverifikasi berdasarkan dokumen fisik di TPS. Sedangkan yang ketiga, secara legal culture, memperkuat pendidikan pemilu dan literasi digital masyarakat agar teknologi digunakan untuk mendukung transparansi dan pengawasan, bukan untuk menggantikan mekanisme yang telah mampu menjamin integritas suara rakyat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua regu yang telah menyampaikan penajaman